motivasi untuk kalian ya. Jadi sekarang ini kalian sudah kelas 9. Kelas 9 itu artinya kalian sebentar lagi akan meninggalkan jenjang SMP dan akan melangkah ke jenjang selanjutnya. Jadi apa yang harus kalian fokuskan saat ini? Kalian harus fokuskan untuk lebih aktif belajar. Kemudian fokus untuk menghilangkan dan menghindari serta menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Fokus belajar, menjaga kesehatan, kemudian menjaga pikiran dan menjaga hati. Karena itu yang paling penting agar kalian bersemangat ke sekolah, bersemangat belajar dan bisa memikirkan untuk kedepannya esok hari. Baik, perhatikan semuanya. Untuk materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini nanti akan ada hubungannya dengan sebuah kreativitas yang hubungannya nanti akan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat. Nah, apakah itu? Nanti akan ada hubungannya dengan materi ekonomi kreatif ya. Apa itu ekonomi kreatif? Sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai ekonomi kreatif. Yang pertama, menjelaskan pengertian tentang ekonomi kreatif. Yang kedua, menjelaskan subsektor apa saja tentang ekonomi kreatif. Lalu menganalisa hubungan ekonomi kreatif dan industri kreatif. Lalu yang selanjutnya, upaya peningkatan ekonomi kreatif. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan apa itu konsep dari ekonomi kreatif, subsektornya apa aja dan lain sebagainya, saya akan menampilkan dulu sebuah contoh video, contoh dari bentuk ekonomi kreatif itu sendiri ya. Silakan diputar videonya. Ini adalah sebuah contoh dari subsektor ekonomi kreatif di bidang kuliner ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh yang lainnya. Coba diputar, Mbak. Ini dari subsektor kerajinan. Kalian perhatikan ya. Sembari kalian memperhatikan, silakan kalian mencatat tentang apa yang muncul dalam pikiran kalian ya. Setelah tadi kita sudah melihat beberapa contoh dari subsektor ekonomi kreatif, maka sekarang akan saya sampaikan tentang materi pembahasan konsep ekonomi kreatif itu sendiri ya. Apa itu ekonomi kreatif dan kemudian apa aja sih subsektornya dari ekonomi kreatif itu? Silakan diputar. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mari kalian memperhatikan, kalian silakan mencatat di buku catatan masing-masing tentang apa yang timbul dalam pikiran kalian, baik itu pertanyaan ataupun ide atau semacamnya. Oke, menarik sekali ya. Ini ada beberapa pemikiran dan juga pertanyaan dari beberapa dari kalian mengenai materi yang tadi kita lihat di video. Jadi ini usulan sudah tuliskan di sini. Ada beberapa yang ingin kalian tanyakan dan ingin dibahas. Yang pertama, apa yang dibutuhkan orang yang akan membuka usaha? Apakah modal ataukah kreativitas? Usulan akan memberitahu kepada kalian bahwa ini nanti kita akan belajar dengan metode problem based learning. Bagaimana itu? Jadi nanti kita akan membentuk kelompok diskusi ya. Kelompok diskusi dan akan memecahkan sebuah masalah. Oke, kegiatan selanjutnya kita akan menuju ke kelompok masing-masing. Jadi nanti kita akan membahas tentang yang ada di depan ini, yang pembahasan yang ada di depan ini bersama kelompok masing-masing. Kelompoknya masih sama dengan kelompok pembelajaran di minggu yang kemarin ya. Jadi silakan sekarang kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Baik, semuanya sudah siap ya dengan kelompoknya masing-masing. Jadi silakan kalian diskusikan sesuai dengan materinya masing-masing. Nanti setelah itu perwakilan dari kalian akan mempresentasikan, membacakan dan menjelaskan di depan. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai berdiskusinya, silakan untuk masing-masing kelompok mengirimkan satu perwakilan untuk berpresentasi ke depan. Baik, dari kelompok kami akan membahas tentang konsep ekonomi kreatif. Kreativitas lebih penting daripada modal karena kita bisa memulai kegiatan ekonomi kreatif
tanpa memerlukan modal yang besar. Bahkan bisa dimulai dengan tanpa modal. Baik, itu pendapat dari kelompoknya Mbak Zahra. Ada yang mau menambahi atau menyangga? Ya, silakan berdiri, Mbak. Silakan. Menurut pendapat kelompok saya, modal lebih penting. Dengan modal kita bisa menyasar ke bidang yang dibutuhkan konsumen. Yang harus dimiliki pengusaha agar produknya disukai masyarakat. Yang pertama, harus mampu berinovasi mengembangkan produknya. Yang kedua, harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, lihat apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan penuhi. Yang keempat, menjaga kualitas barang. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, apa ada yang mau menambahi atau menyangga pendapat dari kelompoknya Mbak Jusnul? Saya lulus. Ya, silakan. Oke, setelah semua kelompok sudah maju ke depan, tadi sudah membahas topiknya masing-masing dan dengan pendapatnya masing-masing, maka tugas selanjutnya kalian adalah membuat sebuah laporan per kelompok ya, laporan tentang materi yang kita hari ini bahas tentang ekonomi kreatif dan juga apa yang hari ini kalian sudah dapat, baik itu dari kelompok kalian sendiri maupun dari pendapat kelompok yang lainnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Adakah yang belum paham, belum jelas, masih ada yang ingin disampaikan? Baik itu pendapat, sanggahan, atau tambahan apa tentang materi yang kita bahas hari ini? Tidak. Semua sudah jelas sejauh ini? Ya. Oke, kalau begitu selanjutnya kalian tinggal menyiapkan laporan untuk per kelompoknya dan silakan kalian kumpulkan maksimal minggu depan. Jelas? Jelas. Dari materi yang tadi kita bahas, dapat kita ketahui bahwasannya setiap manusia itu punya potensi. Setiap daerah juga punya potensi. Jadi mari kita bisa menyadari potensi masing-masing dari kita dan juga potensi daerah yang kita tinggali. Baik, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih partisipasinya. Jangan lupa selalu untuk bersemangat dalam belajar. Jangan patah semangat. Pertahankan mood baik kalian, pertahankan pikiran baik dan perasaan baik kalian. Jauhi dan kurangi setiap aktivitas yang kurang bermanfaat. Fokuslah kalian karena sudah kelas 9 harus lebih fokus belajar dan pada kegiatan yang positif. Dimengerti? Ya. Untuk penutup pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dimulai. Selesai. Mohon dipersiapkan untuk pembelajaran di minggu depan dan tugasnya tolong diselesaikan ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.